Assalamualaikum. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Museum Muhammadiyah yang berlokasi di kampus utama Universitas Ahmad Dahlan. Museum ini terdiri dari 4 lantai dan dibagi menjadi beberapa zona. Pada kesempatan kali ini, kita dapat mewawancarai Mas Fatur sebagai pengelola dari Museum Muhammadiyah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas, perkenalkan saya Putri Anugrah dari perwakilan kelompok 9. Izin untuk mewawancarai Mas sebagai narasumber di berdirinya Museum Muhammadiyah ini ya Mas. Mungkin Mas bisa perkenalan diri dulu. Baik, terima kasih Mbak Putri. Sehat kabarnya? Alhamdulillah Mas. Perkenalkan, nama saya Fatur, selaku pengelola atau staf di Museum Muhammadiyah. Mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaannya aja ya Mas. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama ini mungkin bagaimana sejarah berdirinya Museum Muhammadiyah ini ya Mas? Oke, jadi memang proses pendirian museum cukup panjang. Jadi dimulai dari tahun 2010 gagasan pendirian museum itu muncul. Ketika itu Muktamar Satu Abad Muhammadiyah, di mana usianya Muhammadiyah itu sudah 100 tahun, dan baru kemudian ide atau gagasan itu di follow up pada Muktamar tahun 2018 di Makassar. Makanya kemudian salah satu keputusannya adalah Muhammadiyah melalui Majelis Pustaka dan Informasi harus memiliki museum, karena memang usianya sudah 100 tahun lebih atau 1 abad lebih. Makanya kemudian Muhammadiyah perlu wadah atau tempat untuk kemudian menyimpan sejarahnya. Maka kemudian pada tahun 2017 museum mulai dibangun. Ketika itu peletakan batu pertamanya dihadiri Presiden Joko Widodo, kemudian Sultan Habis 10 dan juga Rektor Wahdi sebelum Pak Kasyarnya. Kemudian pada tahun 2019-2020 itu kan pandemi ya, makanya kemudian pembangunan semua dihenti. Makanya dilanjut kemudian tahun 2022 ketika itu untuk menyambut Muktamar Muhammadiyah di Surakarta yang ke-48 begitu. Mungkin itu kan pencetusnya waktu muktamar ya Mas. Mungkin itu siapa pencetusnya waktu rapat itu? Oke, karena memang Muhammadiyah itu tidak orang per orang, tapi semua keputusan Muhammadiyah itu adalah kolegial. Keputusan itu diambil di suatu forum. Makanya kemudian ketika ditanya tokohnya siapa dan perannya apa, bingung juga. Makanya kemudian apapun keputusan yang diambil Muhammadiyah itu seluruhnya adalah kolegial atau keputusan bersama. Oke, mungkin apa alasan dari dibangunnya Museum Muhammadiyah ini ya Mas? Oke, jadi memang tadi sempat saya bilang di awal bahwa Muhammadiyah usianya sudah 100 tahun, tapi kok tidak ada tempat untuk kemudian mengenang perjuangan Muhammadiyah terhadap bangsa, kemudian perjuangan Muhammadiyah terhadap dakwah Islam yang ada di bangsa ini. Makanya kemudian berawal atau berangkat dari situ, Muhammadiyah seperti sudah mulai sadar ya, kemudian untuk membuat tempat yang relevan, yang kemudian nyaman dan bisa dinikmati orang, ya salah satunya adalah museum untuk kemudian menyimpan sejarah perjalanan Muhammadiyah. Oke, mungkin apa tantangan dan hambatan dari berdirinya Museum Muhammadiyah ini Mas? Tantangan untuk dalam hal ini kontennya atau koleksi, bahwa memang Muhammadiyah itu kan adatnya, budayanya tidak mengkultuskan sesuatu barang atau sesuatu tokoh. Makanya kemudian Muhammadiyah itu dikenal dengan miskin artefak. Makanya itu yang menjadi hambatan dan tantangan museum untuk kemudian mengoleksi dan mengumpulkan semua artefak yang berhubungan dengan Muhammadiyah itu cukup kesulitan gitu. Makanya tapi dengan kekurangan itu tidak kemudian menyurutkan semangat Muhammadiyah untuk mendirikan museum, karena kan memang banyak cara atau banyak pilihan untuk kemudian menyajikan sejarah di museum itu supaya menarik dan tidak keluar jalur begitu. Mungkin bagaimana pendapat Mas tentang masa depan dan prospek Museum Muhammadiyah? Museum Muhammadiyah ke depan, saya rasa orang itu penasaran, karena kan dalam perbincangan sejarah Muhammadiyah tidak begitu dilirik kontribusinya terhadap bangsa. Makanya kemudian dengan kehadiran museum diharapkan museum itu dapat kembali meneruskan sejarah bangsa, perjalanan bangsa, bagaimana kemudian peran Muhammadiyah terhadap penjajahan kolonial, peran Muhammadiyah terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga peran Muhammadiyah hingga saat ini dengan amal usaha
Rumah sakit. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mas. Mungkin kapan nih bisa kita berkunjung ke museum atau jam operasionalnya dan harinya gitu Mas? Oke, bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Museum Muhammadiyah, silakan datang ke Museum Muhammadiyah. Dibuka setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 4 sore, tapi kita close kunjungan itu jam 3. Untuk biayanya, ATM-nya tiket masuknya itu 30.000, tapi untuk pelajar kemudian warga besar ikatan itu ada potongan 10%, kemudian panti asuhan itu free, kemudian TK, PAUD, TPA itu diskon 50%. Dan bagi teman-teman mahasiswa UAD dan karyawan dan dosen itu free. Oke, mungkin sekian dari wawancara kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat Mas Fatur sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi wawancara singkat bersama dengan Mas Fatur sebagai pengelola dari Museum Muhammadiyah. Museum ini didesain dengan konsep ramah anak, perempuan, dan disabilitas dengan menggunakan teknologi IT untuk menjelaskan storyline tentang perjalanan Muhammadiyah. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua serta menambah wawasan dan ilmu. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.